Baik, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, selamat datang di kuliah online mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional pada hari ini, hari Ahad, eh, tanggal 7 Mei 2023. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin memulai perkuliahan, Bapak Ibu sekalian. Eh, Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen topik, PPT yang sudah saya bagikan di kelas gitu ya. Mohon izin, oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Ah, ini adalah topik lanjutan Bapak Ibu sekalian. Ketika minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang mengapa dunia ini memerlukan organisasi internasional yang khusus mengatur tentang perdagangan internasional. Saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit, mengulang sedikit apa yang sudah kita bicarakan pada tatap muka yang lalu. Karena kita tahu bahwa tidak semua masalah perdagangan internasional itu akan selesai ketika dibahas tidak semua masalah perdagangan internasional itu selesai secara bilateral gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tahu ketika masalah tarif itu diselesaikan secara bilateral, maka dampak makronya adalah pasar menjadi tersegmentasi, pasar menjadi terdiskriminasi, dan itu adalah kondisi pasar yang sangat tidak kondusif dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, kemudian para pemenang perang dan negara-negara yang kalah perang pun ketika itu turut bergabung di Bretton Woods Conference. Dari Bretton Woods Conference itu kita tahu seminggu yang lalu sudah kita bahas telah lahir kemudian organisasi internasional yang sekarang kita kenal dengan nama IMF, International Monetary Fund. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa juga, meskipun gagal mencegah pecahnya Perang Dunia Kedua, tetap saja kemudian masyarakat internasional ketika itu merasa tetap memerlukan organisasi semacam LBB. Oleh karena itu kemudian lahirlah PBB gitu ya. Kemudian organisasi internasional ketiga itu adalah kalau IMF itu organisasi internasional yang mengatur tentang tata ekonomi keuangan internasional, jadi bagian software-nya. Nah, sementara satu organisasi yang didirikan ini namanya IBRD awalnya, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, yang sekarang namanya menjadi World Bank, itu adalah organisasi internasional yang khusus mengatur, menangani persoalan-persoalan rekonstruksi fisik, recovery fisik pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga sebagaimana sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, yang diurus oleh World Bank itu adalah pembangunan instalasi air bersih seperti di Afrika, kemudian pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pemberantasan buta huruf, pemberantasan gizi buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang terkini yang terkait dengan kiprah World Bank itu adalah dicanangkannya SDG, Sustainable Development Goals yang ada 16. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang SDG gitu ya. Nah, satu lagi karena berdasarkan sejarah mengajarkan bahwa tidak semua permasalahan perdagangan internasional itu bisa selesai secara bilateral, maka memang diperlukan satu organisasi atau badan yang memungkinkan semua peserta, semua aktor dan internasional itu duduk duduk satu meja dan kemudian membahas bersama tentang permasalahan perdagangan yang ada saat itu. Saat itu, masalah yang paling utama, yang paling mengedepan, yang menjadi pokok persoalan itu adalah tarif yang tinggi. Sehingga dibutuhkan waktu itu yang mereka timbul kesadaran bahwa memang kita ini perlu perlu punya organisasi yang khusus mengatur perdagangan karena tadi sekali lagi tidak semua permasalahan perdagangan itu bisa selesai secara bilateral gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian diusung inisiasi untuk mendirikan waktu itu adalah ITO, International Trading Organization. Akan tetapi, sebagaimana sudah saya bahas sekilas pada tatap muka yang lalu, sepulang dari Bretton Woods Conference, dilanjutkan ke Havana Conference di Kuba. Di Havana Conference itu menghasilkan Havana Charter,
seperti ADART-nya ITO, akan tetapi ketika itu Amerika Serikat sebagai the victory powers menolak untuk consent to be bound terhadap Havana Charter, maka itu yang menyebabkan kemudian efek dominonya adalah semua negara di dunia ketika itu menjadi enggan pula untuk menyatakan consent to be bound-nya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa meskipun atap atau rumah organisasi yang mengatur tentang perdagangan ini gagal terbentuk, akan tetapi mereka semua sepakat dan menyadari ada permasalahan mendasar dan permasalahan besar yang harus segera dituntaskan agar ekonomi internasional ini pulih. Maka kemudian meskipun induk organisasinya gagal terbentuk, tetap diselenggarakan perundingan-perundingan penurunan tarif. Nah, perundingan-perundingan penurunan tarif ini, hasil dari perundingan itu, Bapak Ibu sekalian, itu disebut sebagai GATT. Jadi, General Agreement on Trade and Tariff itu adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional apa? Kalau misalnya ITO terbentuk, maka dia akan berada di bawah ITO. Tapi sejarah mencatat bahwa ITO-nya gagal terbentuk, akan tetapi kebutuhan internasional ketika itu adalah ada butuh untuk menurunkan tarif karena ketika itu sudah kita bahas tarif itu digunakan sebagai salah satu mekanisme proteksi industri dalam negeri dan diperlakukan dan dijalankan sehingga menimbulkan trade barrier gitu ya uh, sehingga uh, uh, PR utama, pekerjaan besar pertama itu adalah menurunkan tarif, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sudah ada kemarin sudah kita bahas ada 8 kali perundingan dan pada perundingan yang ke-8 Uruguayan putaran ke-8 lahirlah World Trade Organization. Tentang apa itu World Trade Organization, kemudian apa tujuannya dan seterusnya itu sudah saya sampaikan pada PPT saya yang sudah saya edarkan pada Anda semua minggu yang lalu. Mohon berkenan untuk meluangkan waktu membaca dan mempelajarinya, gitu ya. Baik, berangkat dari situ saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian sekiranya ada hal-hal yang dari resume yang saya sampaikan dan dari materi minggu yang lalu, sekiranya ada yang hendak dikomunikasikan dengan saya. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk melanjutkan perkuliahan kita pada tatap muka ini, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang WTO-nya sudah ada, gitu ya, sudah berdiri. Kemudian WTO itu kalau WTO-nya berdiri, WTO itu organisasi internasional ya Bapak Ibu sekalian, organisasi internasional. Uh, di WTO itu merupakan pendirian WTO itu merupakan salah satu pencapaian besar pada perundingan ke-8 Uruguay kan gitu ya. Sekarang mari kita lihat yang diatur oleh WTO WTO isi perjanjiannya apa saja. Kalau yang diatur oleh WTO apa saja sudah ada di slide saya minggu yang lalu ya Bapak Ibu sekalian silakan dibahas, dibuka di sana. Saya akan membicarakan yang lebih spesifik terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan slide ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau gini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat gambaran besar isi aturan WTO itu seperti apa. Nah, yang perlu mula-mula diketahui adalah WTO jadi the structure of Marrakesh Agreement establishing the WTO. Jadi salah satu perjanjian yang merupakan hasil dari perundingan Uruguayan yang ke-8 itu adalah ini pendiriannya WTO. Nah, WTO itu mengatur apa saja? Nah, aturan yang lahir dalam tubuh WTO itu adalah ini. Jadi aturan tentang perdagangan internasional versi WTO itu diatur dalam 4 aneks, Bapak Ibu sekalian. Diatur dalam 4 aneks. Aneks 1, aneks 2, aneks 3, dan aneks 4.
Aneks 1, Bapak Ibu sekalian, itu terdiri dari 3 sub-aneks. Aneks 1A itu tentang multilateral agreements on trade in goods. Aneks 1B itu tentang general agreement on tariff or general agreement on trade in services. Sementara aneks 1C itu adalah Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Properties. Aneks 1A-nya adalah GATT 94, Aneks 1B-nya adalah GATS, General Agreement on Trade in Service, pakai S. Kemudian Aneks 1C-nya adalah TRIPS, Trade Related Intellectual Properties. Gitu ya. Itu Aneks 1A. Ada apa di Aneks 2? Aneks 2 isinya tentang rules and procedure governing the settlement of dispute. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di PBB, Bapak Ibu sekalian, PBB itu kan punya lembaga peradilan namanya ICJ, International Court of Justice. Nah, kalau IMF tidak punya lembaga peradilan, kalau World Bank tidak punya lembaga peradilan, kalau memang dua organisasi itu tidak didirikan untuk maksud pengaturan, substansi pengaturan memang tidak membutuhkan lembaga peradilan di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, sementara dan WTO pun demikian. Jadi di Aneks 2 itu melahirkan lembaga peradilan, lembaga penyelesaian sengketa. Sengketa tentang apa ya? Sengketa yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, ini ada di Aneks 2. Jadi Aneks 2 itu melahirkan lembaga peradilan, lembaga penyelesaian sengketa untuk WTO gitu ya. Namanya Dispute Settlement Rules. Nama lembaga peradilannya adalah DSB, Dispute Settlement Body gitu ya. Yang lahir dari Aneks 2. Itu Aneks 2. Nah, yang ketiga itu adalah Trade Policy Review Mechanism, Bapak Ibu sekalian. Trade Policy Review Mechanism ini nanti kalau kita punya waktu akan kita bahas, tetapi saya akan menjelaskan sedikit saja dan ini mungkin uh, uh, mungkin TPRM tidak kita bahas terlalu banyak, tapi akan kita bahas ketika kita membahas isu-isu tentang dumping, subsidi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, TPRM itu diadakan karena seringkali dalam tata kelola WTO, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, itu memerlukan lembaga-lembaga negosiasi, memerlukan situasi yang memerlukan situasi di mana itu perlu dinegosiasikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang perlu dinegosiasikan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, misalnya contoh ya, ketika negara dikenai punishment, ketika negara dikenai punishment karena sudah melakukan dumping misalnya gitu ya. Kemudian ditetapkan oleh Dispute Settlement Body bahwa negara X ternyata terbukti melakukan dumping dan menimbulkan kerugian gitu ya. Kemudian dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh negara yang dikenai dumping misalnya. Nominalnya ditentukan oleh pengadilan. Nominal kerugian yang harus dibayar itu ditentukan oleh Dispute Settlement Body. Tetapi bagaimana cara menunaikan penalti itu? Bagaimana negara B, negara yang dihukum untuk membayar biaya masuk anti dumping itu membutuhkan berapa lama? Kemudian dan seterusnya. Nah, itu negosiasinya di TPRM. Gitu ya. Jadi negosiasinya di TPRM Bapak Ibu sekalian. Yang menentukan negara itu salah telah melanggar ketentuan anti dumping, ditentukan berapa besaran yang harus dibayarkan dan seterusnya itu didiskus membadi. Akan tetapi penentuan misalnya denda sekian punishment-nya itu akan dikenakan selama berapa lama, itu negosiasinya ada di Third Policy Review Mechanism. Itu salah satu gambaran fungsinya Trade Policy Review Mechanism, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang lainnya, Bapak Ibu, kalau di WTO, Bapak Ibu sekalian, negara-negara masuk itu melakukan self-claiming.
karena WTO tidak menentukan atau tidak membuat klasifikasi apakah negara negara itu termasuk developed country, developing country, dan seterusnya. Itu WTO nggak punya klasifikasi itu. WTO tidak melakukan, pertama WTO tidak melakukan klasifikasi. Oleh karena itu klasifikasi tentang apakah suatu negara itu dia adalah developed country, developing country, least developed country, atau underdeveloped country, itu ketentuannya ikut oleh apa yang ditetapkan oleh World Bank, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, akan tetapi kenapa kemudian WTO perlu perlu mempunyai data tentang atau profil anggotanya. Karena di dalam ketentuannya WTO itu banyak sekali aturan-aturan yang diperuntukkan secara khusus bagi developing countries. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, oh kenapa WTO kok untuk masuk WTO itu negara perlu mengklasifikasikan dirinya? Apakah dia developed country, apakah dia developing country, apakah ia least developed country, dan yang underdeveloped country. Mengapa? Karena di dalam ketentuannya WTO mempunyai banyak ketentuan khusus tentang yang diperuntukkan pada negara developing country. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, ini mumpung saya bicara tentang developing countries ya. Jadi Bapak Ibu, eh, ketentuan rigid tentang developed country, developing country, dan seterusnya itu itu datanya ada di World Bank, gitu ya. Eh, Pengklasifikasian negara itu mula-mula dilakukan oleh PBB, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang PBB itu coverage-nya kan luas, ada ekonomi, ada kesejahteraan, dan seterusnya. Sehingga pada tempatnya PBB itu mengklasifikasi, dan klasifikasi itu disupport oleh World Bank. World Bank menyediakan data yang lebih lengkap. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada waktu, cek ke worldbank.org gitu ya. Klasifikasi negara itu sekarang kalau versinya World Bank itu ditulis dengan sangat rigid, ditentukan berdasarkan pendapatan, kemudian tingkat hutang, dan seterusnya gitu ya. Artinya dan pengklasifikasiannya itu tidak lagi menggunakan istilah develop dan developing, karena istilah itu lebih mempunyai nada lebih ke arah politis, istilah-istilah di ranah politis. Kalau World Bank sendiri itu mengklasifikasikan negaranya sangat rigid. Ada negara yang upper middle club itu, kemudian klasifikasinya berdasarkan tingkat hutang, pendapatan gitu ya. Itu diklasifikasinya sampai lama. Sebentar. Saya biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung dengan apa yang saya sampaikan, saya tunjukkan sebentar, saya tunjukkan websitenya World Bank mana yang saya sebutkan tadi itu. Sebentar, mohon izin ya Bapak Ibu. Eh, saya akan classification World Bank. Bentar, saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian biar panjenengan punya gambaran. Eh, hmm, Sebentar, oke, mudah-mudahan bisa dilihat. Oke, ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat ini adalah dari worldbank.org. Jadi klasifikasi negara sekarang itu sebentar, all region, kemudian oh ini data terakhirnya 2021 ya. Sebentar, seharusnya ada 2022 setidak-tidaknya. Hmm,
Sebentar, masih coming. Nah, kalau yang di slide ini tadi yang saya sampaikan, jadi ketika kita menyebutkan mengklasifikasi negara dengan sebutan developed country, developing country, least developed country, underdeveloped country itu bahasa-bahasa yang dipergunakan di PBB. Sementara kalau di World Bank sendiri sudah mempunyai pengklasifikasian yang lebih rigid. Kalau Anda lihat di tampilan ini, Anda bisa lihat negara itu yang paling kaya itu sebutannya bukan developed country, tetapi high income. Kemudian tidak ada istilah developing countries, yang ada adalah upper middle income, lower middle income, dan negara yang paling miskin namanya low income country, gitu ya. Nah, kemudian, oke, ini adalah negara-negara, oke, baik, nomor kategori, oh Indonesia, coba lihat. Indonesia itu pada tahun 2021 itu klasifikasinya adalah lower middle income. Di mana kita posisi? Kita di sini, lower middle income. Kalau paling kaya itu angka 4, Indonesia itu di level 2. Paling bawah itu adalah yang lower income. Paling rendah itu adalah lower income. Kita berarti sedikit lebih kaya. Paling kaya 4, kita levelnya 2. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Panama, Romania. Di sini ada Romania upper middle, ya kan? Romania sekarang menjadi high income, Indonesia dari lower middle menjadi upper middle, berarti kita sudah naik derajat, sekarang kita levelnya 3, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau ini contoh Bapak Ibu sekalian, income classification, saya coba lihat, saya kok jadi penasaran. Ya sudahlah. Itu saja yang sedikit saya tunjukkan. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian berminat untuk menelisik lebih jauh, silakan dilihat websitenya World Bank ya Bapak Ibu sekalian. Biar nggak terlampau membuang waktu untuk ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi itu yang saya sebutkan, kenapa kita masih pada trade policy review mechanism ya dalam rangka apa yang dikerjakan oleh trade policy review mechanism ini. Jadi kalau yang tadi itu biasa, yang pertama saya jelaskan tadi itu tugasnya TPRM adalah menegosiasikan, misalnya tentang berapa lama, berapa periode atau berapa tahun dibutuhkan oleh sebuah negara untuk membayar tuntas biaya masuk anti dumpingnya, itu yang pertama. Kemudian yang hal terpenting yang berikutnya adalah yang tadi itu, ketika WTO masuk, ketika negara masuk menjadi anggota WTO, itu dipersilakan untuk melakukan self claiming. Jadi mengidentifikasi dia ini klasifikasinya sebagai negara apa gitu. Nah, kenapa WTO perlu mendata, perlu negaranya untuk menentukan dia di klasifikasi mana? Karena banyak ketentuan WTO itu yang diperlakukan secara khusus untuk developing country. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika saya berulang kali menggunakan istilah developing country dalam konteks kita berbicara tentang WTO, maka ketika WTO mengatakan developing countries, maka di dalam developing countries itu termasuk pula underdeveloped country dan least developed country. Yang total keseluruhan developing country yang di dalamnya ada underdeveloped country dan least developed country itu totalnya adalah 2/3 dari seluruh negara anggota WTO. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau ada yang masih mengatakan bahwa WTO itu didominasi negara-negara developed country, jawabannya adalah tidak.
secara jumlah, secara kuantitas yang mendominasi adalah developing countries. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, contoh konkretnya adalah di Seattle, perundingan Seattle itu berhasil, itu perundingannya jadi gagal karena apa? Developing country berhasil menekan gantian developing country yang menekan developed country terkait perjanjian tentang agriculture gitu ya. Developed country memang disimbolkan dengan kekuatan industri dan jasanya dan sektor IT-nya, tetapi developing country yang biasanya diasosiasikan dengan negara yang berbasis agriculture lebih bertumpu pada sumber daya alam itu juga mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam WTO dan mereka karena jumlahnya banyak maka mereka menjadi dominan gitu. Sekali lagi, ketika ada orang yang mengatakan WTO didominasi negara maju, jawabannya adalah salah karena WTO justru didominasi oleh negara sedang berkembang gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, itu salah satu fungsinya TPRM ya. Nah, oke, sorry, saya lanjutkan. Nah, TPRM itu berkaitan dengan self claiming. TPRM itu melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi. Apakah betul uh, Indonesia mengklaim sebagai developing country ya Bapak Ibu sekalian? Sehingga kemudian tapi Bapak sekalian perlu tahu bahwa tahun yang lalu itu Presiden Trump itu mengakui Indonesia atau memberikan pengakuan Indonesia sebagai developed country, gitu ya. Oleh Amerika kita ini dianggap negara kaya, gitu kan. Ya kita senang ya dianggap sebagai negara kaya ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden Trump ketika itu, ketika Indonesia disebut atau dianggap sebagai negara kaya, maka negara Indonesia nggak bisa lagi menikmati fasilitas pinjaman di World Bank dan seterusnya. Kan negara-negara itu jadi kalau kaya nggak layak dibantu gitu. Nah jangan salah pula, banyak kemudian ketika satu negara itu statusnya bergeser lebih baik, mengalami eskalasi, mengalami upgrade, maka konsekuensinya ketika dalam konteks WTO, negara tersebut bisa saja tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh WTO kepada negara anggotanya yang statusnya masih developing countries. Nah, untuk itu kemudian perlu ada TPRM karena TPRM lah yang melakukan verifikasi apakah negara ini masih layak disebut sebagai developing country. Jangan-jangan dia ekonominya sudah bagus, sehingga nggak bisa lagi dapat perlakuan khusus seperti itu, gitu ya. Dan dengan cara kerjanya memastikan bahwa semua fasilitas, semua bantuan, semua privilege yang disediakan dalam mekanisme WTO yang ditujukan untuk kemanfaatan developing country itu benar-benar bisa dinikmati oleh negara tersebut. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit tentang TPRM. Nah, kalau kalau masih pada slide ini Bapak Ibu sekalian, Anda lihat ya, Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 itu sifat berlakunya adalah compulsory dan single undertaking. Single undertaking artinya apa? Bapak Ibu sekalian, naskah perjanjian pembentukan WTO dan aturan yang dijalankan oleh WTO itu banyak luar biasa. Saking banyaknya, maka kemudian digunakan mekanisme single undertaking. Jadi cukup tanda tangan satu naskah, yaitu naskah pendirian WTO, maka semua negara itu akan terkena aturan Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, single undertaking. Itu namanya single undertaking. Tanda tangan satu kena semua. Dan sifatnya compulsory, wajib gitu ya. Tidak ada satupun negara anggota WTO yang bisa menolak untuk tidak tunduk pada Aneks 2 misalnya. Kalau di PBB, Bapak Ibu sekalian, tidak semua negara anggota PBB itu tunduk pada yurisdiksinya ICJ loh. Termasuk Indonesia. Indonesia tidak menundukkan diri pada ICJ. Jadi tidak semua negara anggota PBB itu bisa diseret di Mahkamah Internasional. Akan tetapi WTO Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 itu sifatnya compulsory. Jadi tidak ada anggota WTO yang
bisa menolak atau bisa menghindarkan diri dari jangkauan dispute settlement body. Jadi nggak ada yang mengatakan saya nggak tunduk pada DSB, nggak ada begitu. Karena sifatnya Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 itu sifatnya compulsory. Semua negara anggota WTO pasti akan terkena aturan di Aneks 1, Aneks 2, dan Aneks 3. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu compulsory, single undertaking. Tanda tangan satu berlaku semuanya bagi dia. Compulsory. Nah, ada Aneks 4, Bapak Ibu sekalian. Kalau Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 sifatnya compulsory dan single undertaking, tetapi compulsory ini tidak berlaku pada Aneks 4. Kalau Aneks 4, pemberlakuannya itu hanya berlaku bagi negara-negara yang mempunyai industri itu di negaranya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide yang saya tayangkan, Aneks 4 itu berisi, awalnya Aneks 4 berisi 4 sub-aneks, yaitu yang pertama tentang Agreement on Trade in Civil Aircraft, kemudian adalah Agreement on Government Procurement, dan ini maaf saya besarkan agar bisa lebih tampak. Oke, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan nggak pecah ya. Nah, Aneks 4, Aneks 4C itu adalah International Dairy Agreement. Perjanjian tentang makanan yang bahan dasarnya adalah susu sapi. Tapi perjanjian ini terminated di tahun 97, dan ada satu lagi perjanjian yang sudah terminated pada saat yang sama tahun 97, yaitu International Bovine Meat Agreement. Sehingga Aneks 4 itu pemberlakuannya tidak compulsory seperti Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3, tapi disebut sebagai plurilateral agreement. Hanya negara-negara yang mempunyai industri itu saja di negaranya yang dipersilahkan untuk gabung untuk mengikuti agreement ini. Gitu ya. Sehingga sampai dengan saat ini yang masih ada di bawah Aneks 4 yaitu Aneks 4A dan Aneks 4B saja, yaitu Agreement on Trade and Civil Aircraft dan Agreement on Government Procurement. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Itu tentang slide ini, highlight-nya adalah ini adalah gambar besar aturan yang ada di WTO ya Bapak Ibu sekalian. Gambar besarnya seperti ini. Kemudian Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 sifatnya compulsory, artinya apa? Compulsory, wajib gitu ya. Semua negara anggota WTO pasti terkena Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3 gitu ya. Sementara Aneks 4 sifatnya plurilateral agreement. Hanya bisa diikuti oleh negara-negara yang mempunyai industri itu di negaranya. Gitu. Tanda tangannya bagaimana? Kalau Aneks 1, 2, dan 3 single undertaking, cukup tanda tangan satu naskah naskah perjanjian pendirian WTO, maka terkena Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3. Sementara Aneks 4 ya silakan tanda tangan. Jadi enggak, Aneks 4 itu boleh ikut Aneks 1 4A saja, tidak ikut Aneks 4B boleh gitu. Atau tanda tangan salah satu dari keduanya, atau tanda tangan keduanya boleh gitu. Jadi sangat tergantung dia punya industri itu atau tidak di negaranya. Kalau tidak mempunyai industri itu, nggak ada kewajiban bagi negara untuk mengikuti untuk consent to be bound pada perjanjian dimaksud. Itu tentang struktur besarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Oke, sekarang saya naik ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya aturannya WTO itu dikhususkan untuk perdagangan barang dan jasa saja. Intinya demikian. Akan tetapi nanti ketika kita bicara tentang TRIPS, ketika nanti ada aspek tentang apa investasi juga, maka itu perspektifnya selalu dikaitkan dengan perdagangan barang atau perdagangan jasa. Jadi tidak dilihat ansih sebagai rezim HKI karena itu punyanya WIPO, kekayaan kekayaan intelektual gitu ya, nggak berkaitan dengan kekayaan intelektual, KI saja.
karena itu domainnya ada di WIPO gitu ya, World Intellectual Property Organization. Sementara kalau tentang apa investment itu domainnya ada di OECD malah. ISID International Convention on Investment, International Investment ada di situ, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari slide ini? Nah, basic prinsipalnya Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan, secara basic, secara dasar pengaturannya WTO itu cuma ada 4, tentang GATT, GATS, TRIP, Dispute Settlement, sama TPRM. GATT, GATS, TRIPS itu ada di Aneks 1, Dispute Settlement ada di Aneks 2, TPRM ada di Aneks 3, gitu ya. Kemudian detailnya untuk apa? Kalau misalnya kalau di Indonesia kan mudah, ada undang-undang, bawahnya undang-undang ada peraturan apa PP ya, ada PP-nya, ada seterusnya. Nah, seperti ini hal yang sama juga sama di dalam WTO, layersnya seperti itu. Basic prinsipnya adalah 4 ini, kemudian pengaturan yang lebih detail itu ada pada GATT, dia punya aneks, kemudian ada aneks. Nah, aneks ini kemudian diikuti peraturan lebih teknis lagi, itu tentang market access commitment. Jadi ada schedule of commitment masing-masing negara berkaitan dengan perdagangan barang dan perdagangan jasa, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan sudah mendapatkan lebih bisa mendapatkan penggambaran tentang bagaimana strukturnya WTO setelah melihat yang slide yang ini dan melihat setelah slide yang ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Nah, tadi yang saya katakan, pada intinya WTO itu cuma ngatur 2, Bapak Ibu sekalian, ngatur barang sama ngatur jasa, perdagangan barang dan jasa. Ini adalah ini adalah perdagangan-perdagangan yang diatur, yang related to perdagangan barang yang diatur oleh WTO itu agriculture, SPS, textile, TBT, investment, anti-dumping, custom valuation, precipient, rules of origin, import licensing, subsidi, sama safeguard. Sementara aturan yang tentang services adalah tentang movement of natural person, airport, finance tax, financial service, shipping, dan telecommunication. Intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya izin melanjutkan. Nah, pada slide ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan, ini adalah penjelasannya. Nah, perjanjian perdagangan multilateral yang aneks 1, 2, dan 3 itu sifatnya single undertaking dan obligatory atau compulsory, tadi saya sebutkan. Artinya apa single undertaking? Satu kali tanda tangan, maka terikat pada seluruh aneks. Aneks 1, aneks 2, aneks 3. Sementara obligatory dan compulsory itu artinya apa? Bahwa semua negara anggota WTO terikat semua pada ketentuan pada aneks 1, 2, dan 3. Jadi yang pemberlakuan aneks 1, 2, dan 3 ini tidak bersifat ala carte. Anda tidak bisa milih. Saya hanya mau aneks 1, nggak mau aneks 2, nggak boleh. Saya maunya cuma aneks 1 atau nggak mau 1B, nggak mau 1C, nggak boleh. Pokoknya semua yang ada di aneks 1, ada di aneks 2, aneks 3 itu berlaku bagi semua negara anggota WTO tanpa terkecuali, gitu ya. Nah, sementara aneks 4 tadi yang saya sebut adalah perjanjian plurilateral hanya berlaku bagi negara yang memiliki atau menjalankan industri tersebut di negaranya. Oke, kemudian, nah sekarang sedikit nanti selama semester beberapa kali tatap muka sampai dengan UAS nanti kita akan lebih bicara banyak tentang multilateral agreement. Saya mohon izin meluangkan waktu sedikit sebentar saja untuk cerita tentang plurilateral agreement. Plurilateral agreement ini tentang apa? Civil aircraft. Jadi kalau civil aircraft itu hanya negara-negara yang punya industri aircraft sipil, Bapak Ibu sekalian ya. Sipil, bukan militer. Karena kalau militer itu urusan masing-masing negara. WTO tidak membatasi negara punya industri dirgantara, kemiliteran dirgantara. Tidak membatasi itu. Tapi kalau pesawat terbang sipil, nah itu masuk dalam kategori masuk dalam cakupan perjanjian plurilateral yang aneks 4A gitu ya.
Anda bisa baca sendiri di slide ini negara siapa saja yang menjadi pesertanya. Saya juga tidak menemukan jawaban mengapa Indonesia tidak menjadi tidak tercatat sebagai negara anggota di sini, padahal Indonesia punya PT Dirgantara Indonesia, ya kan? Oke, kemudian ini Bapak Ibu sekalian menurunkan pajak yang dilakukan oleh Civil Aircraft ini adalah menurunkan pajak impor pada perdagangan pesawat terbang sipil, bukan pesawat militer, termasuk civil aircraft engine dan part, all komponen, dada dan seterusnya. Itu inti pokoknya. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan government procurement. Apa sih government procurement itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Government procurement itu adalah jika ada negara memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkannya dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara, maka dia membelinya dari bisnis komersial, itu yang disebut sebagai government procurement. Sehingga pengadaan kenapa sih kok perlu ada government procurement? Ya, kalau alasannya adalah pengadaan yang baik itu sangat penting untuk memastikan layanan publik yang baik pula. Dari membeli barang dan jasa yang bekerja sebagaimana mestinya dan untuk mencapai penghematan yang dikompensasikan kembali ke layanan garis depan gitu. Intinya begitu. Kenapa kok sampai pengatur ya government procurement? Pemerintah ketika memerlukan barang-barang untuk menjalankan fungsi kepemerintahannya, maka dia membelinya dari siapa ya? Pasti jadi sektor swasta lah. Nah, itu harus ada aturannya. Karena apa? Melindungi siapa ya? Melindungi kedua belah pihak. Karena jangan beranggapan yang lemah kalau pada berposisi dengan pemerintah yang lemah itu pasti yang non government, meskipun secara logika iya ya pasti kalau ada pekerja atau pedagang bertransaksi dengan negara itu bisa jadi negaranya bilang maaf ya kita nggak punya uang lagi itu gimana mau memenjarakan negara kan juga sulit dan seterusnya, sehingga perlu ada pengaturan agar kedua belah pihak sama mendapatkan perlindungan yang equal, tidak boleh satu mengeksploitasi yang lainnya. Intinya demikian. Indonesia masuk nggak ya di sini ya? Nggak ada lagi nama Indonesia di sini. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk melanjutkan. Nah, kalau saya tadi menggunakan slide ini ya, saya kembali lagi ke slide ini. Di aneks 1, tadi saya sebutkan ada 3 aneks. Aneks 1A, 1B, 1C. Nah, sekarang kita zoom, saya akan zoom out aneks 1A. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, aneks 1A itu dilekati. Jadi bersama-sama dengan aneks 1A itu terdapat 13 agreement yang lainnya. Anda bisa baca sendiri. Nah, kalau GATT-nya sendiri itu mengatur halangan perdagangan yang berupa tarif. Nah, kemudian kalau ke-13 agreement yang melekat pada aneks 1A itu adalah halangan perdagangan berbentuk non-tarif barrier. Yang diatur oleh GATT dan GATS itu adalah halangan tarif barrier. Sementara yang diatur di aneks 1A 13 perjanjian yang melekat di dalam aneks 1A itu adalah pengaturan-pengaturan tentang non-tarif barrier, NTB, non-tarif barrier, gitu ya. Nanti kalau mudah-mudahan kita ada waktu, kita akan bahas secara sekilas ketentuan-ketentuan dalam non-tarif barrier ini. Jadi ada bisa baca sendiri ya, nggak usah saya bacakan. Terima kasih. Oke, itu slide ke-8. Nah, secara ringkasnya seperti ini ada 13. Nah, di antara ke-13 perjanjian ini ada satu perjanjian yang nomor 4
Itu yang sudah terminated, sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2005. Kalau di plurilateral tadi itu ada 2 perjanjian yang tahun 97 sudah dihapus perjanjiannya. Oke, saya masuk lagi ke sini Bapak Ibu sekalian. Prinsip prinsip perdagangan internasional. Nah, ada 5 prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama prinsip adalah WTO sangat menjunjung tinggi prinsip untuk tidak mendiskriminasi, prinsip non-diskriminasi. Nanti prinsip non-diskriminasi itu ada 2 bentuknya, ada MFN dan ada NTO. Apa itu MFN, apa itu NTO, itu nanti akan kita bahas dalam perkuliahan berikutnya. Kemudian yang kedua, prinsip perdagangannya adalah menyelenggarakan perdagangan internasional yang lebih bebas, Jadi prinsip non-diskriminasi, free trade, ya nanti cara meliberalisasi perdagangannya itu secara bertahap, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa serentak serta-merta. Kemudian yang ketiga adalah prinsip prediktabilitas melalui mekanisme binding, mengikat dan transparan. Dan kemudian prinsip yang keempat adalah mendukung dan memperkuat terlaksanya fair competition, karena nanti ketika kita membahas tentang NTB akan kita pelajari mana saja aturan yang disebut sebagai unfair trade practices di dalam WTO itu. Kemudian yang terakhir adalah fair competition. Kemudian terakhir adalah mendukung dan memperkuat pembangunan dan reformasi ekonomi. Itu adalah prinsip trading system. Nah, sekarang saya akan masuk ke GATT 94. What is GATT 94, Bapak Ibu sekalian? GATT itu tadi yang saya katakan ya, kalau IMF hasil dari Bretton Woods Conference itu melahirkan 3 organisasi internasional dalam kapasitas dunia tentu saja. Ada PBB, ada IMF, ada IBRD. Seharusnya ada ITO. Tapi itu baru terwujud pada tahun 94. Itu pun namanya enggak ITO, namanya adalah WTO. Jadi kalau di kelas S1 saya akan selalu tanya, apakah betul kalau saya mengatakan WTO adalah predecessor dari ITO? Jawabannya adalah salah. Mengapa salah? Salah yang pertama, satu adalah ITO itu tidak pernah lahir. Sebagai organisasi internasional, ITO itu tidak pernah ada. Jadi bagaimana mungkin entitas yang tidak pernah ada sebelumnya kemudian disebut sebagai punya predecessor? Nggak masuk akal. Sehingga WTO itu dalam sebagai bentuk organisasi internasional, WTO adalah organisasi lahir baru gitu ya, lahir baru. Dia tidak menjadi turunan atau suksesor dari ITO gitu. Nah, kemudian biasanya kalau di dalam buku-buku itu Bapak Ibu sekalian pasti akan membaca bahwa WTO itu adalah predecessor dari GATT. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu dicatat. GATT itu adalah perjanjian internasional. Saya ulang. GATT itu adalah perjanjian internasional. Wujudnya adalah kertas-kertas bertumpuk-tumpuk. Gitu ya. Sementara WTO itu adalah organisasi internasional. Sehingga tadi saya ngomong apa? Sehingga WTO itu organisasi nasional tidak bisa dibandingkan dengan GATT yang perjanjian internasional. Tidak apple to apple. Bahwa faktanya dalam pengadministrasian putaran 1 sampai 7 diadakan setiap tahun, ada orang bekerja di sekretariatnya. GATT itu memang betul. GATT sebagai PI itu kemudian dalam pelaksanaannya itu punya supporting team. Nah, timnya ini nggak selalu menamakan diri saya tim GATT, ya kan? Nah, ketika kemudian pada putaran ke-8
WTO, maaf, Uruguayan berhasil melahirkan WTO, maka pengadministrasian hal-hal yang berkaitan dengan institusi yang terjadi, yang sudah terlaksana dalam perundingan perundingan pertama sampai dengan ke-8, maka itu kemudian juga di take over oleh WTO. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa GATT itu merupakan digantikan oleh WTO, sebetulnya ada dua jawaban yang harus berhati-hati. Jawaban yang pertama, GATT itu PI kan, PI itu bentuknya kertas. Sementara WTO itu adalah badan hukum, person, legal person, ya kan, legal person, subjek hukum internasional, demikian. Itu pasti punya lembaga, punya bangunan, punya pegawai dan seterusnya. Kan tidak mungkin organisasi internasional itu disamakan dengan perjanjian internasional. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah memang betul kegiatan administrasi yang sebelumnya dijalankan oleh orang-orang GATT dalam tanda kutip, setelah WTO terbentuk, maka semua pengadministrasian itu diserahkan pada WTO, gitu. Nah, itu yang menyebabkan seringkali orang menganggap ini adalah suksesi. Jadi GATT itu suksesornya adalah WTO. Padahal tadi jawaban sudah saya sebutkan, kejadian tidak persis seperti itu. Gitu ya. Oke, pengaturan dalam GATT. Nah, GATT itu adalah perjanjian perdagangan internasional. Tujuannya adalah satu, membantu meningkatkan standar hidup, mencapai kesempatan kerja penuh, mengembangkan sumber daya dunia, memperluas produksi dan peraturan barang, pertukaran barang, baik secara ekspor maupun impor, dan kemudian mempromosikan atau meningkatkan pembangunan ekonomi. Jadi GATT itu dibentuk untuk maksud yang demikian mulia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau membaca banyak referensi yang berkaitan dengan WTO atau GATT, Bapak Ibu sekalian pasti akan ketemu GATT 47, GATT 94 dan seterusnya. Nah, itu yang saya perlu jelaskan di sini agar Anda tidak bingung gitu ya. GATT 94 itu adalah hasil dari putaran ke-8 Uruguay Round. Sudah ya. Jadi GATT 94 itu adalah hasil dari perundingan putaran Uruguay Round yang ke-8. Sudah, itu GATT 94. Nah, di dalam GATT 94 itu ada GATT 47, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Nah, GATT 94 itu memuat, ada di lampiran 1A, di dalam 94 itu ada GATT 47. GATT 47 itu apa? GATT 47 itu adalah PI yang dihasilkan dalam perundingan GATT yang pertama sampai dengan yang ke-7 dan berlakunya sementara karena begitu GATT 94 berlaku, maka GATT 47 seharusnya tidak boleh, sudah tidak hidup lagi kan gitu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, GATT 47 itu tidak hapus. GATT 47 tetap hidup dengan ketentuan ini. Mengapa? Karena di dalam GATT 94 itu ada GATT 47. Jadi tidak mungkin GATT 47 itu dinafikan keberadaannya. Justru oleh GATT yang keempat itu, GATT yang ini di mana ya? Di Jenewa, di Uruguay, di Marrakesh gitu ya. Perundingannya di situ sampai di mana tadi itu? GATT yang ke-94. Referensi ketentuannya ada di sana. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan nggak ya? Apakah bisa diikuti ya kuliah saya ya? Oke. Kemudian
Nah, oke. Hasil perundingan pilihan Year Jadi kalau ditanya apa hubungannya GAT 94 dengan GAT 47, ya pembedanya jelas. 94 itu hasil putaran Uruguay yang ke-8 yang dinegosiasikan tahun 86 sampai dengan 94. Di dalam GAT 94 itu ada GAT 47. GAT 47 itu apa? Ya GAT 47 itu adalah hasil perundingan dari putaran yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Gitu. Jadi sebetulnya kalau secara subjek, kalau kita ngomong hukum ya, hukum yang jelimet itu, GAT 47 itu sudah tidak berlaku lagi sejak ada GAT 94. Akan tetapi aturan tentang GAT 47 karena dia berada di dalam badannya 94, maka sampai saat ini GAT 47 itu diberlakukan gitu. Gitu-gitu. Hmm, Bapak Ibu sekalian, kita break untuk sholat asar terlebih dahulu ya. Kita sebentar, saya masih belum, masih belum. Masih nanti kita jam 3 break dulu ya Bapak Ibu sekalian, break dulu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Nggak ada kayaknya ya. Baik. Saya lanjut ya, saya izin untuk melanjutkan. Kita sudah berada di slide yang ke-13 saat ini. Nah, sekarang aturan prinsip di dalam GAT 94 itu apa saja? Nah, ini menarik. Sebentar. Sebentar.